Jadi jangan dibilang seolah-olah, karena kan kita nggak bisa mengganti orang tanpa keputusan KPU. Begini Bang Deddy, yang memutuskan kan kalau KPU. kalau PDIP ketika itu menerima keputusan KPU untuk tidak mengganti, tidak mengangkat Harun Masiku Mana sebagai, bisa PDIP mengangkat Harun Masiku, Pak? Nah, saya Anda mau bilang ngawur. Gini, Kan makanya saya udah kasih contoh makanya Anda dengar 2009, Sutradara Ginting sorry, diperbolehkan kami meminta fatwa Mahkamah Jangan Agung. marah-marah. Enggak, saya nggak marah. Ya. Cuma suara saya harus lebih keras karena Anda ngomong. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang nggak ada masalah, harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Ya itu Anda tanya Harun Masiku. Ya, Karena justru- tidak ada urusannya partai, apalagi sekjen di situ. Apa urusannya? Ya, Ini enggak. kepentingan orang per orang dan ada comblangnya Kita kan nggak itu aja. tahu karena Harun Masikunya kabur. Harun Masikunya nggak pernah bisa ditanya. Saya tanya Anda, ya masa iya juga partai nyuruh orang nyuap? Anda kan itu kan Bisa insinuasinya lah. kayak begitu. Nggak, saya nggak bilang Partai Anda begitu. mungkin iya, jangan bilang bisa lah. Di kita nggak mungkin, Pak. Entah kalau partai Anda. Ngarang aja. Nggak, saya nggak Kok ngerti. bisa lah? Saya nggak ngerti kenapa Anda menuduh PSI. Loh, enggak, karena Anda bilang bisa lah. Nggak, ya bisa lah. Kalau pertanyaannya adalah PDIP dibidik, gitu kan? Hasto sedang dibidik. Anda nggak akan bisa membidik PDIP. Soeharto sedang kuat-kuatnya aja, Ibu Mega itu ngelawan gitu loh. Yang resource-nya sorry to say cuman berapalah dia punya tabungan, berapalah dia punya resource, berapalah dia punya suara. Anda sekarang membidik dia nggak, it doesn't work at all, nggak berfungsi. Oke, nanti kita bisa buktikan Hasto dia masuk dan kita hargai karena statement dia terakhir akan mengembalikan undang-undang KPK. Bisa jadi mungkin saya orang pertama akan besok Hasto nanti kalau dia di penjara. Karena persoalan utama kita itu tadi, even janji Prabowo nggak bisa direalisir kalau memang kita mau pertumbuhan 8%. Indeks persepsi korupsi 34 itu kan datang dari banyak hal. Perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku pegawai negeri, perilaku hakim, perilaku lawyer, semua kita. Parlemen, indeks persepsi korupsi kita itu cuma diukur juga dari yang namanya varietas demokrasi. Varietas demokrasi kita dapat 30. Varietas demokrasi itu kan yang diukur juga bagaimana KPU kita. Kita tahu KPU kita kayak begitu. Jadi saya bilang sama Boyamin tadi, kita tinggal nunggu aja indeks persepsi 34 ini Desember nanti, begitu pemerintahan ini selesai, jangan-jangan kita menuju ke 25. Udahlah, satu kelas sama negara Afrika. Gimana Pak? Nanti di luar forum. Jadi maksud saya gini loh, sekarang bagaimana kita mengembalikan trust itu? Anda KPK nggak bisa diharap saat ini. Kita paham mereka. Saya mengatakan bahwa indikasi kuat, indikasi analisis boleh salah, bahwa mereka sedang di-remote memang. Iya kan? Iya dong. Kan kemarin sudah jelas, Prasmat sudah bilang, dia sempat jadi tim. Bahkan ada seorang penyidik bilang, tugasin gua hari ini gua ambil tuh. Harun bilang begitu ya. Jadi maksudnya adalah, Bapak-bapak, ini negara kita, terus kemudian kita paham dulu bahwa memang korupsi adalah hampir setiap hari. Anda nonton TV, baca berita, semua problem yang muncul itu langsung tidak langsung itu pasti ada urusannya dengan korupsi. 27 kali amandemen konstitusi di Amerika, 3 kasus amandemen itu terkait langsung dengan yang apa yang disebut sebagai money politics. 27 kali amandemen, 3 itu kaitannya langsung tidak langsung dengan money politik. Sekarang, kenapa Amerika bisa seperti yang dulu? Karena mereka amandemennya fokusnya di rakyat. Nah sekarang kita mau mengembalikan pemilihan presiden dikembalikan ke parlemen dengan alasan transaksional. No, transaksional kamu bisa jaga kan? Transaksional bisa kamu jaga. Udah ada kok di pasal 500 Undang-Undang KPK. Ya kan? Bisa dijaga gitu loh. Masyarakat bisa dijaga supaya dia ada perilaku transaksional. Tapi kalau kita katakan, Pak Saud, ini 70% rakyat kita masih miskin, demokrasi tidak akan pernah terjadi sampai 20 tahun ke depan. Ada buktinya, ada kok bisa. Rakyat juga nggak akan, kalau dengan katakanlah ada bansos yang nggak jelas itu, kemudian kita tindak lanjuti, bisa diselesaikan juga gitu. Jadi maksud saya gini, saya katakan kembali lagi, membidik Hasto itu sia-sia. Karena DNA PDI itu tidak seperti itu. Anda mau mempenjarakan Denny Sitorus pun, PDIP tidak
tidak akan ini. Ya, Deddy Sitorus. Enggak. Enggak, maksud saya gini loh. Enggak Sia-sia karena DNA mereka tuh nggak bisa dibegitukan gitu. Percuma. Mereka sudah mengalami keadaan paling sulit ekonomi. Mereka bertahan gitu. Loh, Pak Sawan kok jadi bela? Enggak, aku bicara politik cerdas berintegritas. Kami di KPK itu bicara politik cerdas berintegritas. Dan itu adalah values, nilai. Mereka sudah memulai. Nggak gampang juga menentukan orang di parlemen. Mereka sudah ada punya sistem ISO, benar nggak Pak? Ya, aku bukan bela. Ini karena saya selalu bicara politik cerdas berintegritas. Anda harus cerdas, Anda harus berintegritas. Cerdasnya belum, udah tapi berintegritas yang belum. Kemudian ada penegakan hukum, ya jalankan itu gitu, ya kan? Saya katakan, udah Hasto, udah jalani aja kalau memang Anda memang full toit melakukan sesuatu. Tapi kalau memang tidak, ya kan? Ya untuk apa juga gitu loh. Kalau memang full toit ya silakan aja gitu kan. Silakan kita berdebat nanti sini. Tapi kita mau jujur aja sekarang. Siapa yang benar-benar saat ini berada dalam posisi nilainya itu tidak punya satu celah pun. Artinya kalau KPK betul-betul melakukan fungsi sebagaimana kami angkatan 40. Sorry itu sih tadi Mas Praswat bilang zaman Saud ada gimmick-gimmick enggak? Praswat zaman saya ada gimmick enggak? Kayaknya seingat saya nggak ada, Pak. Bukan aku yang ngomong loh ya. Ini di publik nih semua nih. Karena waktu itu masih ada undang-undang KPK lama. Kami memutuskan sesuatu dengan kolektif kolegial. Skornya 3-2, 4-1. Selalu kayak begitu. Kolektif kolegial, egalitarian. Penyidik kami biarkan bekerja. Tapi saya pantau juga 24 jam ketika mereka mereksa. Apa yang mereka bicarakan. Mereka wise kok. Kadang-kadang kalau kedinginan ditawarin roti ya enggak? Mungkin Hasto nggak ditawarin roti kemarin. Iya kalau kedinginan ditawarin roti, benar nggak bro? Iya, itu cara humannya itu gitu loh. Jadi nggak ada dengan dendam. Ini kan sekarang kita bisa lihat. Ada kasih 5 kriteria bahwa Hasto ini dikaitkan dengan politik. Pasti ketemu 5 kriteria itu. Pertama gonjang ganjing, kedua caranya, ketiga tidak kronologik. Kemudian kita tahu juga hasil sidang sebelumnya. Sampai lagi, sampai 10 pun pasti akan ketemu gitu loh. Bahwa kembali lagi Pak Karni, mohon maaf sekali lagi, kalau umpamanya kita mau sama-sama membangun negeri ini, Anda tidak akan ketemu solusi kalau politik dibangun dengan dendam. Apalagi kalau Anda membangun negeri ini dengan konflik of interest. Syarat memberantas korupsi, pertama Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik of interest. Baru kemudian Anda peran serta kayak kita-kita seperti ini, baru Anda melindungi orang-orang yang anti korupsi. Indikatornya gampang. Ini manusia 57 orang diusir. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sangat tertarik sekali saya melihat bagaimana penyampaian perdebatan antara Bung Deddy Sitorus dari juru bicara PD Perjuangan dan ada Bung Ade Armando dari PSI. Tentu kita melihat bagaimana penyampaian ya, kalau ini sih saya rasa diskusi gitu ya, diskusi yang lumayan sengit juga, dan kemudian tadi saling bantah membantah, dan terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah nanti teman-teman lah yang memberikan penilaian, karena di dalam perdebatan ini menurut saya yang gak ada yang salah bagi mereka karena itu pendapat mereka. Jadi pendapat itu di diri kita sendiri, ketika kita berpendapat yaitu benar bagi kita, tetapi memang belum tentu benar bagi orang lain. Jadi makanya saya sebutkan tadi teman-teman lah yang menilai hal itu. Nah ini masalah kasus Keramat Harun Masiku ya, bagaimana kita melihat kejadian ini menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para militan PDIP, dan mungkin orang-orangnya Pak Jokowi, dan mungkin keterlibatan KPK dalam mengambil sikap dan langkah yang bisa menuntaskan persoalan ini, ya seperti halnya kasus lama diungkit lagi. Jadi ini kan menjadi sumber pertanyaan. Kok kenapa KPK baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Dan kemudian dengan tersangkanya Sekjen
DPP PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto mulai nih, kok Hasto jadi dikait-kaitkan, kok Pak Hasto jadi ditersangkakan, ada apa, kenapa? Nah, itu yang memang kita lihat. Dan kalau kita menyadari memang kasus ini dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Nah, memang sebetulnya meskipun ada penyampaian dari Pak Jokowi, ya kok jadi saya, kan ada mekanismenya dan seterusnya. Tetapi sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu, dari 2019 sampai 2024 ini, ya sebelum diakhiri gitu ya, sebelum berakhir masa jabatan, pastinya Pak Jokowi tahu itu. Pak Jokowi tahu. Apalagi banyak dugaan-dugaan ini ada unsur politisasinya. Karena bagaimanapun kita melihat Jokowi memang sudah dipecat dari PDIP. Jangankan ada baikan, mungkin pintu masuk bagi Jokowi pun sudah nggak dibuka lagi oleh PDI Perjuangan. Ya, inilah yang menjadi hal yang selalu dibahas dan dikait-kaitkan dengan Jokowi. Apalagi beberapa waktu lalu saya kerap dan sering mendengarkan ada dokumen-dokumen penting yang telah diamankan. Ada yang di Rusia ya, Bu Koni Rahakundini Bakri, dan kemudian mungkin ada orang-orang tertentu yang mengamankan dokumen-dokumen penting. Mulai dari kasus-kasus yang mungkin ini bisa kita bilang menjadi bom waktu, ya, bom waktu. Dan kemudian ada juga saya dengarkan, ya, saya nggak tahu ini salah atau apa gitu ya, ada terseret nama Ibu Iriana, ya terkait kasus skandal pejabat kalau nggak salah ya. Dan kemudian bila mana kita melihat nanti akankah terbongkar dosa-dosa Pak Jokowi selama ini. Nah, ini kan menjadi pertarungan yang besar-besaran menurut saya, yang dimana akan ada bom waktu yang akan membongkar semua bobroknya dari dulu sampai sekarang. Nah, kita yang mengharapkan itu sebetulnya bagaimana kasus ini bisa terselesaikan sebagaimana mestinya, karena bagaimanapun ketika kita sudah mendengarkan ada informasi bahwa ada dokumen-dokumen penting yang sudah diamankan, ini bakal menjadi bom waktu. Jadi kita berharap secepatnya ini dibongkar, secepatnya ini diungkap saja, agar masyarakat menilai ya ini tidak hanya sekedar ancaman saja, tidak hanya sekedar penyampaian saja, tetapi ini menjadi sebuah bukti yang nantinya bisa dilihat dan disaksikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih percaya pada apa yang diucapkan gitu ya. Kalau diucapkan tapi nggak dibuktikan ya sama aja gitu ya. Dan kita harus fair di sini sebetulnya. Dan kemudian kenapa KPK mentersangkakan Hasto Kristianto? Apa keterlibatan Pak Hasto? Dan ini kan menurut saya dan mungkin menurut kalangan banyak, bagaimana kita melihat bahwa kasus ini sebetulnya bukan merugikan rakyat gitu ya, dan bukan merugikan negara. Karena ini kasus suap, itu pun jumlahnya sedikit kalau menurut korupsi-korupsi yang selama ini beredar gitu ya. Hanya ratusan juta gitu ya, ratusan juta, berapa? 700 atau 800 juta rupiah. Dan itu pun bukan uang negara yang dimakan, bukan uang rakyat, tidak milik negara, tetapi dari uang mereka untuk mencari atau untuk mendapatkan pekerjaan, untuk masuk pada kursi nomor 1 itu, ya mungkin semacam administrasi lah gitu ya. Lu bayar, lu baru bisa, kurang lebih seperti itu. Atau sebaliknya, ya udah lu gue bayar tapi kasih nih ya kursinya ini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau memang ini kasus ini terus menerus kita lihat gitu ya, cara logika berpikirnya seperti itu.
Nah, tetapi memang sebetulnya kalau kita melihat bahwa kenapa tidak Harun Masikunya yang ditangkap? Alasannya karena kabur. Nah, kabur. Nah, di zaman sekarang kan apalagi di era digital, ya segala sumber, mungkin ada rekan di luar negeri, rekan di sana, rekan di sini. Apakah sesusah itu menangkap Harun Masiku? Sampai-sampai Marwar Sirait membuat sayembara barang siapa yang mendapatkan Harun Masiku yang menangkap dikasih 8 miliar dari uang pribadinya. Ini jumlah yang bukan main-main, sangat luar biasa sekali besarnya. Nah, pertanyaannya adalah 8 miliar dari Marwar Sirait dari uang pribadinya. Nah, apa itu benar uang pribadinya? Karena dia pejabat, ya KPK harus selidiki juga itu, ya. Nggak mungkin dong 8 miliar dikasih hanya cuma-cuma saja, gitu ya. Kita tidak menuduh, tetapi kita berasumsi gitu ya. Barangkali saja. Tapi oke, menurut saya ya beliau kaya gitu ya. Tapi di balik kekayaan itu kan harus ada laporan ke KPK juga ya, gitu kan. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa Sekjen DPP PDIP ini ketika telah ditersangkakan mulai muncul nih, ya apalagi sempat KPK menggeledah rumah Hasto katanya, ya mungkin mencari barang bukti atau apa gitu ya. Dan kemudian seperti pernyataan dari Bu Megawati nggak akan tinggal diam ketika Hasto ditangkap, ya. Mungkin Bu Megawati sudah temui Polri atau apa, saya nggak tahu ya, nggak ngikutin sejauh ini. Tetapi beliau pernah menyebutkan bahwa tidak akan tinggal diam karena bagaimanapun Hasto itu kan warganya. Sebagai ketua umum partai harus bertanggung jawab terkait hal itu. Nah, jadi harapan kita sebetulnya bagaimana ini bisa terungkap sebagaimana mestinya, bisa terbongkar dengan baik, ya, bisa terbongkar agar masyarakat dapat menerima informasi yang memang benar-benar akurat. Tidak hanya sekelas perdebatan saja, tidak hanya sekedar informasi-informasi seperti itu saja, tetapi memang benar-benar real bukti. Bukti agar kita tahu, oh ternyata si A pelakunya, ternyata si B penyebabnya. Itu yang perlu kita dengarkan sebagai masyarakat Indonesia. Kalau hanya berdebat, berdebat, dan berdebat, ya nggak ada habisnya. Namanya juga dunia politik, teman-teman. Nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Terus-menerus berjalan, apalagi sampai digoreng-goreng. Jadi terlepas daripada itu, memang ini menjadi sebuah penilaian saja kepada kita pribadi, bagaimana kita dalam mengambil langkah sikap, dalam berpikir, dalam menilai setiap kalimat-kalimat yang diucapkan. Tentu dengan akal sehat dan pikiran logika. Kurang lebih seperti itu saja ya. Itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ya, saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.